Selamat datang di podcast Hermana Kemana. Podcastnya anak rantau yang pernah mengalami hal-hal mistis di ibu kota. Ah! Kok gitu sih galaknya? Halo teman-teman semua, apa kabar? Apakah akhir-akhir ini Anda pernah merasakan hal-hal mistis? Mungkin waktu Anda pulang kerja atau lagi pulang dari mana malam-malam hari, Anda melihat sosok yang sangat lincah, gemulai, lunak. Itu bukan hantu, itu bencong amen. Atau mungkin Anda tengah malam lagi begadang, Anda mendengarkan suara-suara. Teng! Itu bukan mistis juga. Itu adalah sapam komplek yang iseng memukul tiang listrik. Kecuali bunyinya. Teng, 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 teng. Nah, itu berarti sapam komplek Anda kreatif. Kali ini saya akan mencoba menceritakan hal-hal mistis yang pernah saya alami sebelumnya. Saya mulai ceritanya dari mana ya? Saya mulai menceritakan tentang pengalaman horor saya waktu saya di Jogja. Ya, saya pernah tes kuliah di sana dan bukan merantau sih, itu kayaknya kayak apa namanya? Ya semacam ujian masuk, semacam ujian masuk. Saya nginap di kontrakan teman saya gitu. Dan tetangga saya di Jawa itu setiap malam dia suka ini apa? Nyalain bunyi-bunyi gamelan. Jadi jam berapa? Jam 1, jam 2 dia masih ada bunyi speaker. Nina kamoni kling klung ting. Mungkin bagi mereka itu adalah nyanyian tidur tuh. Tapi bagi saya itu adalah hal yang ini menyeramkan sekali gitu. Kalau saya ngerti artinya mungkin gak terlalu seram ya. Mungkin itu hanya Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Klung tang kling kung kung. Mungkin gitu. Jadi saya merasa ya, ekstrim nih, takut lah gitu. Dan saya pernah ngelihat keranda orang mayat di Arak di Jogja. Jadi waktu itu saya keluar nyari makan. Di Padang itu ya, saya belum pernah melihat proses pemakaman di malam hari. Nah di Jawa itu ada gitu. Jadi semalam malam hari tetap dikuburkan. Eh, jadi waktu itu saya lagi beli makan terus saya ngeliat ada keranda orang jalan gitu. Terus teman saya bilang, eh, kalau yang kayak gitu di Jawa udah biasa Rin gitu. Kalau di Padang nggak ada gitu. Oh, saya menghargai itu. Nggak nemu lucunya nih. Emang gak lucu sih, saya cuma ceritain hal-hal. Iya, culture shock saja karena saya takut waktu itu. Terus, oh iya cerita juga nih. Teman saya yang di Jogja itu pernah cerita ke saya, tapi saya nggak pernah ngalamin. Dia pernah mendengar pasukan Nyi Loro Kidul. Jadi jam berapa malam intinya dia mendengar suara orang baris berbaris gitu kayak terus ada bunyi kuda, tapak kuda yang gitu. Nah pas dicek keluar itu nggak ada gitu, nggak ada apa-apa, tapi bunyinya terdengar jelas gitu. Terus ternyata teman saya itu bilang kalau itu adalah rombongan Nyi Roro Kidul yang mau kemana gitu. Karena waktu itu saya tinggal di Parangtritis. Jadi Parangtritis itu lurusan garis menuju apa gitu, Gunung Merapi atau apa saya juga lupa gitu. Untung zaman dulu arak-arakannya seperti itu ya. Kalau
Sudah naik mobil mungkin kayak Tokyo Drift. Vum, 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 vum. Tana if you know, Nanariti Tokyo. Wah itu apa? Itu adalah Dominic Toretto balapan. Generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang. Itu adalah Mr. Han yang lagi ngedrifterin di sini. Gitu. Belum nemu lucunya juga ya. Mistis, ini mistis, tidak harus lucu sih sebenarnya. Sudah 6 menit ternyata. Saya pikir ini bercanda-bercanda saja ya. Terus apalagi ya hal mistis yang pernah saya alami ya. Di Jakarta. Di Jakarta saya, oh iya, di Jakarta ini ada katanya ya. Katanya di Jakarta ini ada ilmu-ilmu bela diri gitu. Jadi ada bela diri yang bisa merubah seseorang itu jadi harimau. Ay macan gitu. Oh iya ya kalau Jakarta gue macan. Gitu. Gak tahu ya itu. Saya mungkin karena saya pernah ngeliat dulu itu waktu di Padang waktu saya masih ya SMP SD itu banyak sekali orang-orang yang punya ilmu, ngerasa berubah jadi harimau, ngerasa berubah jadi roh nenek moyangnya gitu. Tapi karena pernah saya bantah sekali, jadi kayaknya saya nggak terlalu ini, jadinya nggak terlalu percaya gitu. Saya mau cerita dikit tentang ini nih. Jadi dulu waktu SD teman saya tuh merasa dia punya ilmu. Terus karena saya ada teman-teman saya penasaran, ya udah kita tantang dia. Ya udah, keluarin aja ilmu lu gitu. Tapi jangan kabur ya gitu. Iya, gue bakal berubah jadi harimau gitu. Oke gitu. Nanti kalau misalnya mau ngembaliin gue jadi orang lagi, lu tepuk punggung gue gitu. Gitu katanya. Oke. Silahkan berubah gitu. Jangan kabur ya. Oke, kita di kelas, itu kita kunci. Terus dia mencoba meditasi berubah jadi harimau. Terus dia pingsan. Terus dia bangun jadi harimau. Dan dia berusaha untuk mengejar kita. Kebetulan dia ngarahnya ke saya gitu. Mungkin waktu itu karena badan saya termasuk yang kecil dibanding abang-abangan. Maksudnya saya waktu itu sama abang kelas mainnya. Dia lebih besar jadi mungkin dia ngejar saya kan. Waktu si harimau teman saya ini yang jadi harimau itu merasa mau berubah gitu, saya pukul. Terus tiba-tiba dia berubah, aduh sakit. Aduh, dari situ saya mulai tidak percaya dengan ilmu-ilmuwan yang di sekolah gitu, ilmu-ilmuwan silat yang berubah jadi harimau itu saya mulai nggak percaya waktu itu. Di kosan saya ini ada sih katanya, cuman saya juga nggak pernah lihat. Saya nggak meremehkan tapi ya nggak tahu ya. Kalau saya masih berperilaku baik pun menurut saya juga nggak akan diganggu gitu. Di rantau ini ya, yang paling saya takut itu bukan ketemu sama hantu. Di rantau ini saya lebih takut ketemu maling. Saya lebih takut ketemu jambret, pencopet, ya, tukang todong, tukang begal. Itu yang paling horor bagi saya di rantau ini. Kalau ketemu hantu mungkin kaget gitu, oh hantu tuh. Atau ada kuyang nggak punya badan tapi kepala tuh. Tuh. Selama tugasnya hanya mengagetkan saya aja, kayaknya ya udah deh gitu. Tapi kan kalau tukang todong itu kadang udah bikin kita kaget gitu, ngerampas uang kita, dan bisa jadi kita dibunuh, ditusuk gitu. Nah itu yang menurut saya takut, yang saya temukan. Takut kalau saya temukan itu di Jakarta. Merinding dong. Ketemu, masa ketemu maling kita nggak merinding sih. Gitu. Saya takut ketemu mafia itu, saya takut itu. Gitu. Dan saya berasal dari daerah yang mistisnya itu juga kuat ya. Nanti saya bikin satu episode khusus deh tentang mistis di kampung halaman saya. Banyak tuh cerita tuh. Tapi kalau di rantau, saya mulai mempertanyakan hantu-hantu di sini kayak gimana ya gitu. Bukannya saya pengen ketemu ya, tapi kalau di kampung halaman
kita kalau diganggu hantu itu pakai bahasa Padang kan. Are di malata anjime tu. Wadah yang le dimakan ng mereka. Gitu. Menggunakan bahasa Padang gitu. Masa di Jakarta juga menggunakan bahasa Jakarta? Ada hantu datang gitu. Ngap, jangan lewat sini ngap. Gua tabok lo. Anjir. Lah, berani-beraninya lo sendokir. Kir. Saya bukan takabur sih, saya juga nggak pengen ketemu sih ya. Cuma mempertanyakan aja dan nggak usah dijawab ya tuan tuh di sini ya, nggak usah dijawab, saya masih nyaman sendiri aja, nggak usah diganggu. Dan nggak tahu ya, kayaknya anak kos itu karena beban pikirannya tuh udah banyak. Gimana mikirin duit? Anak rantau ada yang kesurupan gak ya? Iya ya. Karena menurut saya ya, anak rantau itu kalau kesurupan tuh buang-buang energi, buang-buang tenaga gitu. Mending tenaga itu dipakai untuk kerja gitu, apa gitu. Kenapa sih? Anak rantau melamun itu kayaknya hal yang aneh ya. Anak rantau melamun kosong, nggak ada pikiran tuh kayaknya, nggak tahu ya. Saya mungkin nggak ketemu juga. Tapi saya kalau di rantau itu melamun kosong itu paling males saya. Saya kalau bisa hari-hari itu saya mau kerjaan apa ya hari ini ya? Ada kegiatan apa ya hari ini ya? Bukan melamun-melamun kosong. Oh, apa? Kerja. Kerja. Saya juga penasaran ya. Apakah hal-hal mistis ini hanya berada di satu wilayah? Karena katanya ya, setiap wilayah-wilayah itu ada hantunya. Kenapa di kita itu nggak ada vampir yang loncat-loncat gitu? Apakah hantu-hantu Cina itu nggak boleh ke Indonesia karena dilarang pemerintah gitu? Hah? Kenapa masuk ke bahas politik? Tidak, maksud saya itu kayak ternyata hantu itu, bayangan-bayangan horor itu tercipta karena bayangan kita di daerah tersebut, iya kan? Dan sebenarnya yang membuat kita takut dengan sosok itu adalah bukan bentukannya, bukan karena bentuknya horor menakutkan atau apa. Karena menakutkan itu masing-masing kita punya penafsiran sendiri. Yang bikin kita takut ketemu hantu itu adalah kita takut ketemu sesuatu sosok yang tidak kita kenal sebelumnya, dan itu menyeramkan gitu. Saya nih kalau misalnya tengah malam gitu ngantuk, terus saya merasa ada yang ngetok pintu nih di luar nih. Saya buka pintu, ternyata debt collector. Nah itu saya juga kaget gitu. Bayar hutangmu. Nah itu juga. Aduh, niatnya bahas mistis biar horor gitu atau apa, masih aja bercandain. Saya nggak mau takabur juga ya. Saya insya Allah menjaga ibadah saya. Saya percaya Tuhan selalu melindungi saya. Apa? Amin. Saya berdua di sini. Karena saya berdua, jadi saya berani bahas ini. Kalau sendiri sih saya juga takut sebenarnya. Belum pernah, semoga tidak ada pengalaman. Tapi kalau misalnya ada punya pengalaman horor di perantauan, saya penasaran loh. Saya penasaran sekali orang-orang yang merantau ke daerah mana, misalnya orang Padang atau Anda orang mana gitu, merantau ke daerah luar negeri gitu. Terus Anda ketemu hantu itu di sana gitu. Gimana ceritanya? Apakah Anda juga merasakan experience yang sama dengan rakyat-rakyat di sana gitu? Karena iya, saya bingung gitu. Kita menyebut makhluk putih itu pocong kan. Malaysia nyebutnya hantu bungkus. Iya kan? Hantu bungkus. Saya kalau misalnya lihat orang Malaysia ketemu pocong terus dia kaget, ada hantu bungkus. Kita sih kayak ngerasa apa lah ini, kenapa jadi lucu. Udah itu aja dulu ya pembahasannya. Apa lagi ya? Gak ada kan? Apa? Hah?
Iya, iya. Mm, iya, saya nggak tahu ya. Mungkin Anda yang merantau ke luar negeri, ke Cina atau kemana pun yang Anda mendengarkan podcast ini, silakan dong tulis di kolom komentar gitu. Saya nggak nyiapin ini sebenarnya materi mistis ini karena kayaknya bahas hantu deh gitu. Belum tahu podcastnya ini tentang apa, ngalir aja gitu. Ya terima kasih juga lah Anda sudah mendengarkan podcast saya ini ya. Anjir, itu sih yang paling lucu sih. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu minggu depan ya. Kalau misalnya ada cerita horor silakan tulis di kolom komentar saya. Jangan di kolom komentar dunia lain, itu nggak penting. Itu settingan itu ya.